صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kenikmatan iman kepada kita. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan, kita yang masih memiliki iman itu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba Allah yang menyatakan dirinya beriman, kita masih diberikan kemampuan untuk membuktikan iman itu dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Alhamdulillah, hari ini Jumat bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1446 Hijrah. Semoga Jumat yang kita tunaikan di hari ini diberkahi dan ditambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, secara singkat, ada 3 golongan manusia yang akan tampak setelah berakhirnya proses Idul Adha. Golongan pertama adalah golongan yang berhasil menjalani proses awal sampai dengan berakhirnya prosesi Idul Adha, dari hari pertama sampai hari ke-10, kemudian renungan di 3 hari setelahnya, 11, 12, dan 13 yang dikenal dengan hari Tasyrik. Maka golongan pertama ini dikategorikan oleh Al-Quran kepada golongan yang berhasil meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan didefinisikan oleh Al-Quran sebagai golongan yang mendapatkan takwa. Baik itu yang berhaji, baik itu yang berkorban, ataupun yang sekedar menjalani prosesi sampai dengan selesainya rutinitas Idul Adha ini. Maka ketika berhaji, Allah menekankan kalimat takwa di dalamnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu saat akan keberangkatan haji. Haji puncaknya nanti akan berlangsung di 9 Dzulhijjah, disiapkan di bulan-bulan tertentu sebelumnya. Dari Syawal sudah mulai berangkat. Maka siapapun yang akan berangkat, persiapkan dirinya dengan baik, jauhi kata-kata yang tidak bagus, perbuatan yang menyimpang, jauhi semuanya, kerjakan nilai-nilai kebaikan. Allah lebih tahu siapa yang baik dan Allah lebih tahu bekal apa yang terbaik. Bagi yang ingin berangkat dengan cara terbaik, maka bekal terbaik adalah takwa. Setelah selesai menunaikan hajinya, maka Al-Quran mengkonfirmasi kembali kekuatan takwa itu di Al-Baqarah ayat 203. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Maka perbanyaklah oleh kalian zikir kepada Allah di puncak-puncak haji itu, dalam renungan-renungan di Muna itu. Siapa yang menyimpulkan dirinya telah berbuat kebaikan, mendapatkan nilai kebaikan, maka dalam 2 hari cukup, tidak ada masalah. Siapa yang belum menyimpulkan dalam 2 hari belum berubah jadi baik, maka silahkan di hari ketiga dapatkan suasana kebaikan itu, aura kebaikan itu. Maka jika engkau telah mendapatkan aura kebaikan itu, limanit taqa, yaitu aura ketakwaan. Ketakwaan yang bertambah, kedekatan yang bertambah, itulah inti kesuksesannya. Maka jaga ketakwaan itu sampai engkau berpulang kepada Allah, dan ketahuilah engkau pasti akan dikumpulkan setelah meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang berkurban dalam pengertian menyembelih hewan, maka didefinisikan keberhasilannya di dalam Quran surah ke-22 Al-Hajj di ayat ke-37. Allah menyampaikan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya. Bagi juru sembelih, bagi yang berkorban dengan hewan, bagi yang menyaksikan, bukan darahnya berapa banyak yang terpancar, bukan dagingnya berapa banyak dihasilkan,
bukan berapa bagusnya menyembelihnya, bukan berapa contoh istimewanya, bukan berapa kuat itu didapatkan, tapi yanaluhut taqwa minkum, yaitu ketakwaannya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara menyembelih pun diatur, ada takwa dalam menyembelih, ada takwa dalam melihat, bukan tontonan tapi tuntunan. Korban menjadi tuntunan, dituntun bagaimana proses menyembelihnya, dituntun cara melihatnya, dituntun cara berzikirnya, dan dihasilkan dari proses itu adalah takwa. Demikian dari mulai menjalani puasa sampai dengan selesai. Maka puasa dalam Al-Quran tujuannya adalah takwa. Sampai hari ke-9 kita puasa, siyamu yaumi arafata, inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, didokumentasikan oleh Imam Muslim nomor hadis 1162. Puasa Arafah itu dengan izin Allah, aku berharap bisa menggugurkan dosa setahun berlalu dan dosa setahun yang akan datang. Dan tujuan puasa intinya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil umumnya Al-Baqarah di ayat 183. Hai seluruh yang beriman, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang dulu menunaikan kewajiban itu. Tujuan dari puasa itu, semua jenis puasa, tujuannya melatih kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka mari kita ukur sampai detik ini. Terlebih bila kita melihat Idul Adha-nya bersamaan dengan Jumat, apakah semakin menambah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itulah orang mendapatkan petunjuk Allah sampai dia meninggal, itulah orang yang sukses dunia akhirat. Maka cirinya di sini didefinisikan di Al-Baqarah di ayat 2 sampai dengan ayat 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Yang tadi itu, kemudian seluruh ayat dalam Al-Quran adalah petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa yang tidak meragukan isi Quran itu? Orang takwa itu definisinya satu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Selalu ingin berusaha menambah imannya, bukan iman standar. Iman hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Iman besok harus lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Itulah sebagian ulama mengungkapkan, orang yang hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Maka bagaimana cara meningkatkannya? Bertambah sholatnya. Maka setelah Idul Adha, dia berusaha menambah kualitas sholatnya, menambah kuantitasnya. Fardu tambah sunnah, yang sudah konsisten dengan sunnah perbaiki sunnah dan fardunya supaya lebih khusyuk dibandingkan dengan sebelumnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam proses menjelang Idul Adha kita dilatih berinfak, harta seadanya, harta secukupnya, dengan hewan korban. Maka setelah Idul Adha kita gemar berinfak. Infak diartikan bisa dengan harta, dengan uang, bisa dengan makanan, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Intinya pribadinya gemar berbagi dalam kebaikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, gemar dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, senang baca, senang murajaah, senang menghafal. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ada setelah itu gemar membaca, gemar mempelajari sirah, gemar belajar dari orang-orang sebelumnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baca Fir'aun takut kalau punya jabatan menyeleweng. Baca Qarun takut kalau punya harta itu digunakan pada yang tidak tepat. Baca Haman takut kalau punya ilmu digunakan pada cara yang salah. Membaca kebaikan-kebaikan, dia gunakan motivasi meningkatkan keistimewaan. Membaca keburukan, dia gunakan untuk meningkatkan kebaikan dengan meninggalkan yang salah dan potensi yang keliru. Dia baca tentang Rasulullah SAW, ingin jadi umatnya yang terbaik. Dia baca tentang Nabi Musa, dia belajar bersabar mengatasi cobaan dalam kehidupan. Dia belajar tentang Nabi Isa, dia belajar menghadapi fitnah dalam kehidupan. Dia belajar tentang Nabi Ayub, dia belajar bagaimana cara mendapatkan zikir terbaik ketika sakit. Demikian seterusnya. Maka ketika dia merasakan kenikmatan ini, wabil akhirati hum yuqinun, bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, dan dia jadikan semua urusan dunia sebagai proyek akhiratnya. Ke kantor dia siapkan juga bukan untuk dunia, tapi akhiratnya pun dia siapkan. Bagaimana bekerja bernilai ibadah, bagaimana membaca ada ibadah, bagaimana menyembelih hewan ada ibadah, bagaimana minum ada ibadah, makan ada ibadah. Itulah hakikatnya orang beruntung. Maka di akhir ayatnya, ayat kelima, Allah menyampaikan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk ridha Rabbnya, dan merekalah yang berbahagia, sukses dunia akhirat. Itulah sebabnya doa haji yang dikumandangkan, bahkan doa ini dikuatkan dalam tawaf dari rukun Yamani menuju Hajar al-Aswad.
membacakan Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Golongan pertama. Golongan kedua adalah golongan yang merugi. Golongan ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Ada Idul Adha seperti adanya, tidak ada Idul Adha seperti adanya. Seperti itu pula, dia sholat bagus, tetap 5 waktu juga, dia tetap baca Quran juga, tapi Idul Adha tidak merubah kepribadian dirinya. Hanya ikut-ikut saja. Ikut sholat, ya. Ikut menyembelih, nonton, ya. Melihat, iya. Tapi itu tidak memberikan bekas pada dirinya. Maka merugilah ia karena mendapatkan kesempatan Idul Adha, tapi tidak mendapatkan kemuliaan, tidak mendapatkan pengaruh kebaikan dari Idul Adha yang dia dapatkan. Orang lain tidak dapat, meninggal jadi baik. Orang ini dapat, tidak dimanfaatkan, maka merugilah dia. Dan yang terakhir adalah orang celaka. Orang celaka yang walaupun datang diberi kesempatan Idul Adha, tapi dia tetap memilih bermaksiat. Dia tetap memilih melakukan tindakan kriminal. Kalau pejabat, Idul Adha hanya lewat, setelah itu korupsi lagi. Misal, orang yang celaka. Orang yang kaya, merampok lagi, menipu lagi. Misal, itu orang celaka. Ada orang punya ilmu, digunakan hanya untuk menipu, hanya untuk berbuat dosa, memberikan fatwa-fatwa yang keliru, hanya untuk popularitas. Maka itu bagian dari yang celaka. Maka semoga khutbah Jumat ini mengingatkan kita walaupun singkat, menggolongkan kita ke dalam golongan orang pertama, bahagia dunianya hasanah, sukses akhiratnya hasanah, dan beruntung kita terpilih mendapatkan Idul Adha di tahun ini. Maka mari kita perbaiki diri, buktikan kepada Allah kita berhasil mendapatkan nikmat ini. Kalau Idul Adha tahun ini bahkan bersamaan dengan Jumat belum mampu merubah hidup kita menjadi lebih baik, maka berapa banyak lagi waktu yang kita butuhkan berubah menjadi pribadi dan hamba Allah yang lebih mulia dari hari sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الحبيب الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقرباننا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. واحفظ بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها. واحفظ واهدي يا الله أمراءها واجعلهم عدلاء ليخففوا حسابهم يوم القيامة يا أرحم الراحمين. واحفظ علماءنا واجعلهم مخلصين لك الدين
اللهم يا خير الناصرين اللهم انصر إخوتنا في فلسطين في غزة وفي كل مكان المبتلين واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء وألحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حل المسجد الأقصى وارزقنا نعمة للصلاة في مسجد الأقصى قبل وفاتنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أحباء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واغرس في قلوبنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.